Sekarang kita akan membuat API server atau TP server dengan Node-RED. Nah, dengan Node-RED. Jadi kalau kita biasa mungkin beberapa developer JavaScript kan menggunakan Node.js dengan Express library-nya. Biasanya seperti itu. Atau mungkin bisa pakai Laravel. Atau saya yang biasa pakai ASP.NET Core misalnya. Kalau saya biasanya. Nah, di sini Node-RED di sini itu juga bisa menggunakan kita connect sebagai API server ya, HTTP server. Apa itu Node-RED? Node-RED adalah sebuah bahasa pemrograman yang basisnya flow. Jadi flow seperti ini. Nah, nanti tinggal drag and drop. Jadi bukan pakai script, full script bukan. Walaupun di sini pakai script juga bisa. Nanti tinggal gini drag and drop. Kita sambungan antar flow. Nah, seperti ini. Nah, Node-RED di sini bisa untuk ke misalnya ke MQTT atau ke PLC misalnya dengan Modbus dan sebagainya. Atau ke database juga bisa. Nah, di sini karena Node-RED berjalan di atas Node.js, berarti kita install dulu Node.js. Nah, kita ini nih. Nah, kita klik download. Nah, di sini ada ini preview installer. Nah, installernya jadi di Windows cuma satu versi aja yang bisa diinstal. Nah, atau menggunakan ini NVM, Node Version Manager atau FNM. Nah, sama persis. Jadi di sini tuh kita bisa switch versinya. Jadi kalau di sini kan cuma bisa versi 20 ya 20 terus. Kita nggak usah ganti-gantian. Nah, kalau di sini misalnya kita install 20 sekaligus install 18 misalnya atau 16 misalnya. Nah, kita mau sekarang switch ke 20. Nanti habis itu switch ke 18. Nah, bisa seperti ini. Jadi ganti-gantian. Nah, karena kita nggak pakai ini, ya, kita langsung aja preview installer. Kalau saya sih lebih enak pakai NVM. Nah, di sini kita versi LTS ya, long term support. Nah, kita Windows, kemudian x86, kita download Node-RED. Nah, saya udah download nih. Kemudian kita install. Nah, next. Nah, seperti ini. Nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, sudah saya install. Nah, coba kita buka CMD. Nah, kita buka admin v. Nah, 20 sudah terinstall. Langkah selanjutnya adalah kita install Node-RED. Node-RED on Windows. Nah, running on Windows. Nah, di sini pakai ini npm install. Nah, kita coba. Nah, belum copy. Nah, nanti dia akan install npm secara global. npm install min-g, berarti kita global Node-RED. Kita tunggu aja. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk perintah menjalankannya seperti ini. Node-RED. Salah. Langsung aja. Node-RED. Nah, dia akan menggunakan di user. Jadi di user, jadi file projectnya itu defaultnya di user. Smi titik Node-RED seperti itu. Jadi kita sebenarnya bisa menjalankan Node-RED dengan folder project terpisah, dengan port terpisah. Seperti itu. Nah, di sini sedang loading.
Di sini sudah ada ya, sudah ada projectnya sebenarnya. Saya hapus dulu ya. Nah, foldernya itu dia projectnya secara umum default di sini. Di C, user, nama user kita, misalnya. Terus, nah di sini di node nah kosong. Jadi kalau kita jalankan node /read, maka dia akan generate semuanya. Nah, seperti ini. Termasuk portnya 1860. Nah, nanti seperti ini. Setting file di sini. Nah, ada kan tulisannya. Nah, kalau pengen misalnya di folder terpisah, itu bisa. Nanti kita akan bahas tempat lain. Nah, di sini dia server running on ini. Localhost 180. Localhost itu sama dengan ini. Localhost atau 127.0.0.1. Nah, coba localhost seperti ini. Nah, nanti ini local node read versi 4 star itu seperti ini. Nah, oke, saja. Nah, di sini sebenarnya ada flow. Jadi bagian-bagiannya flow 1, flow 2, flow 3. Jadi nggak cuma satu flow juga bisa. Nah, di Node-RED ini kita juga bisa install dashboard. Jadi nggak cuma backend doang. Dashboardnya seperti ini. Ya, walaupun mungkin terbatas ya. Nggak sesimpel kayak framework yang lain, Bootstrap dan sebagainya. Kayak seperti ini. Tapi kita nggak bahas. Ini banyak kok tutorial di Google. Di YouTube juga banyak. Nah, sekarang kita akan fokus menggunakan HTTP server. Nah, HTTP di sini kita bisa menggunakan fungsi ini, HTTP in. Nah, HTTP di sini kita ada 5 metode. Kita pakai 4 aja. Get, post, put, delete. Apa tuh get? Get adalah kita ketika kita get mendapatkan. Misalnya jadi sebenarnya IPI ini IPI server nggak jauh-jauh dari database connect-nya. Jadi IPI server, nah seperti ini, IPI server nggak jauh-jauh connect database. Nah seperti ini. Jadi misalnya ini aplikasi kita, aplikasi baik web atau misalnya mobile, bisa pakai Flutter atau pakai MAUI atau mungkin desktop atau mungkin ASP32 atau mungkin HMI misalnya. Sebagai klien, connect ke API connect ke database seperti ini. Nah, di sini, nah seperti ini. Jadi API ini akan nggak jauh-jauh dari web server, dari database. Jadi kita get, post, put, delete. Kalau database kan kita mungkin istilahnya CRUD ya. Create, read, update, delete. Jadi create menambah baris baru, data baru. Read membaca data. Update adalah mengupdate data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada kita update. Delete adalah menghapus data. Jadi sama seperti Excel. Kalau Excel kan seperti ini ya. Nah, Excel. Nah, misalnya Excel itu kan ada baris. Kolom A misalnya. Kolom A. Ini kolom B. Dan seterusnya. Nah, ini kan baris nih. Baris. Nah, kalau create berarti kita nambah baris baru. Seolah seperti itu. Select atau read berarti kita membaca datanya. By apa misalnya. Atau kita baca semua data atau by ID. Atau update. Jadi data sudah ada nih. Misalnya NIK ini, nama kita update. Nah, berarti data sudah ada, kita update. Atau delete, berarti kita menghapus data. Data sudah ada, kita hapus. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi get itu sama seperti create database. Post itu ibarat create ke database. Put itu update ke database. Delete itu menghapus. Kalau update itu jarang dipakai ya. Nah, contoh seperti ini. Kita buat misalnya story items misalnya. Items.
done. Nah, terus kemudian kita respon balik. Nah, sebelumnya kita ini dulu bikin function. Nah, seperti ini. Ini buat responnya. Nah, HTTP responnya misalnya 200 nih code-nya. Misalnya. Nah, function ini coba kita lihat ya. Not read HTTP server. Kita coba lihat yang ini. Dia ada respon datanya. Nah, seperti ini. Nanti ada respon datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Hapus. Nah, ini saya ini deh. Ke atas deh. Jadi, datanya tuh kita respon sebagai JSON. Ini payload datanya. Data to post. Oke. Kita deploy. Nanti kita akan menggunakan Postman untuk settingnya. Jadi kalau di Modbus misalnya pakai kita ngetesnya pakai Modbus pool atau Modbus tool yang lain, di sini kita bisa pakai Postman. Itu paling banyak dipakai. Atau mungkin di VS Code itu bisa dipakai. Kalau bisa pakai VS Code itu bawaan tuh VS Code. Kita bisa pakai extension namanya Thunder. Nah, gitu. Jadi di sini sekalian. Nah, ini agak loading. Nah, di sini Postman kita install dulu nih. Postman, download Postman. Nah, nanti kita download. Nah, seperti ini. Nah, kita download. Nanti kita install. Nah, oke sudah. Kita install dulu ya. Kita install Postman. Kita tunggu ya. Nah, nanti seperti ini. Kita tunggu aja. Kita nggak perlu login ke Postman. Nah, di sini nih. Join Postman nggak perlu tanpa akun aja. Nah, ini nggak perlu open aja. Open ini. Nah, sudah. Nah, di sini ada tampilan. Jadi di sini tuh ada banyak tab. Nah, kita bisa pilih. Nah, di sini metodenya, ini URL-nya. Di sini adalah QR parameter yang akan kita masukkan, opsional ya. Kemudian di sini ada body, raw, JSON. Nah, seperti ini. Atau kita pakai authorization. Nah, authentication apa nih? Misal Bearer token. Nah, kita masih masukin. Gitu. Nah, di sini bawahnya responnya. Nanti di sini ada status code-nya. Kita contoh aja langsung. Nah, misal sini. Nah, di sini kita kan pakai localhost ya. Atau IP PC-nya. Berarti localhost adalah IP yang menunjuk ke PC-nya itu sendiri. Menunjuk ke dirinya sendiri. Nah, portnya 180. Nah, /item. Nah, jadi seperti ini nih. HTTP localhost 180 items. Nah, kita get ya. Nanti dia akan respon. Nah, status oke. Nanti data to post. Nah, sini nih. Data to post. Nah, tes misalnya. Tes. Coba lagi nih, deploy. Deploy, coba kita ini lagi. Nah, tes. Kita coba kita trial JSON misalnya. Tes nih. Nama. Tarik nih. First name. Misalnya ini. Nah, seperti ini contohnya. Done, deploy, kita tes lagi.
Nah, seperti ini. Sebenarnya ada best practice-nya untuk responnya. Jadi kalau saya biasanya seperti ini biasanya. Di sini 100 hot 200. Terus is sukses misalnya. True. Terus error message. Karena kosong nggak ada. Terus data. Nah, sini. Baru datanya yang kita masukin sini. Ini best practice yang biasa saya buat. Jadi kalau di deploy, coba ya kita deploy. Nah, itu seperti ini. Nah, gitu. Kalau array, jadi tinggal tambah aja nih. Nanti berubah jadi seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, apa namanya tuh? Nah, di sini nih nanti status code 200 x sukses false atau true. Kalau false nanti dia akan melempar error message-nya seperti apa. Gitu. Itu best practice dari saya. Tetapi kita akan abaikan dulu. Kita langsung data aja. Karena tujuan kita adalah untuk testing aja. Nanti kita akan install MySQL. Jadi kita install dulu MySQL untuk terhubung ke sini. Nah, MySQL di sini kita install ya. Kalau yang bisa pakai SAM nggak masalah. Atau bisa pakai Laragon juga nggak masalah. Kalau saya biasanya langsung ke sini aja. Kita MySQL Server 8. Nah, MySQL 8 download. Walaupun sekarang udah 8,4. Nah, kita pakai 8 aja. Nah, di sini go to download patch. Nah, sini. Kemudian kita yang ini, yang 306. Kalau ini sih online installer ya. Jangan. Kita download. Nah, no thanks, just start my download. Nah, kita download. Nanti kita editornya pakainya MySQL Workbench. Kalau mungkin biasa pakai SAM tuh PHP admin ya, yang bawahnya SAM ya. Nah, atau mungkin beberapa yang pakai HDSQL. No problem, nggak masalah. Nah, di sini sudah, kemudian kita install MySQL Workbench. Nah, kita download ya. Nah, kemudian langsung aja nih. Nah, download. Gitu. No thanks, just start my download. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, tunggu aja. Oke, MySQL installernya sudah. Kita install ya. Ini MySQL Workbench nanti dulu. Nah, di MySQL installer nanti kita akan install. Kita tunggu aja. Nah, kita tunggu aja. Mungkin ada beberapa yang error. Kalau misal install MySQL installer, dia itu butuh Visual C++. Reduce table. Tapi yang all aja ya. Jadi beberapa mungkin ada belum install. Kalau misal error di MySQL server atau MySQL Workbench, kita install aja Visual C++ Reduce table. Nanti kita bisa download. Nanti semuanya akan diinstal. Nah, seperti ini. Jadi kita akan klik aja install all.bat. Nanti semua versi ini akan diinstal. Gitu. Nah, sudah. Kemudian di sini next. Nah, karena saya sudah ada MySQL-nya, jadi dia ada pilihan upgrade. Tapi nggak apa-apa, kita abaikan aja. Saya install MySQL Server nih.
Oke, ini sudah saya install ya. Jadi pas saya buka lagi, ada seperti ini. Ada server only, client only, full custom. Nah, install only MySQL Server. Nah, but will not developing MySQL application. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita akan deploy bener-bener untuk production, kita pilih server only ya. Tuh. Atau client only. Ini tools-toolsnya aja. Atau full semuanya diinstal. Termasuk MySQL Server. Nah, di sini kita bisa custom next. Nah, di sini kita bisa ini nih. Nah, MySQL Server. Nah, kita bisa install atau apapun. Workbench. Nah, seperti ini. Oke. Ini kayaknya udah gabung sih workbench-nya. Jadi ini kita klik. Nah, klik ini. Nah, berarti dua-duanya kita install. Ini MySQL yang 8. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu ya MySQL Workbench tadi di download lagi. Nah, sudah. Nah, ini karena saya sudah install, ini aja nih. Next. Nah, execute lagi. Execute untuk install nanti ini. Execute. Nah, sudah. Kalau yang versi 83 kayaknya terpisah deh. Jadi MySQL Server ya MySQL Server, MySQL Workbench ya terpisah lagi downloadnya. Ini sepertinya 8.0 masih gabung. Nah, sudah. Nanti kita install, tunggu selesai. Oke, sudah. The next. Ya, nanti kita configure. Nah, di sini tipenya, nah sini nih. Development server dedicated. Jadi development ini untuk developer kita di PC development kita. Nah, kalau yang ini server komputer, nah dia pilih ketika dia untuk medium. Jadi nanti di PC itu selain MySQL juga ada misalnya Node-RED. Nanti dia akan menggunakan medium memory. Nah, kalau PC-nya itu benar-benar untuk MySQL doang, baik kita pilih dedicated. Nanti semuanya memorinya akan dipakai. Nah, di sini kita pilih yang development. Portnya 3306. Oke, sudah. Nah, development server. Nah, portnya 3306. Nanti open Windows Firewall port. Next. Nah, di sini ada dua tipe sebenarnya. Satu tipe use strong password encryption. Ini yang tipe baru. Kalau yang tipe lama, MySQL lama atau di MariaDB lama, itu masih pakai ini. Yang MySQL native password. Nah, kita pakai ini ya. Use strong password encryption. Nah, passwordnya apa? Default passwordnya. Ini huruf besar, huruf kecil, pakai angka. Nah, oke, sudah. Next. Nah, dia ada MySQL 8. Ini defaultnya 80 ya. Tapi saya namanya 804. Nah, biar enak aja. Nanti di Windows Service-nya defaultnya 80. Cuma saya ganti aja 804 lah. Oke. Sudah. Next lagi. Execute. Nah, nanti dia akan apply semuanya konfigurasinya. Kita tunggu aja. Oke, finish. Nah, next lagi. Nah, finish. Jadi nanti dia MySQL-nya ada dua. MySQL Server, sama MySQL Workbench. Kita coba connect Workbench ya. Ini yang sudah saya ada nih. Sudah defaultnya. Sudah terisi. Kalau ingin nambah lagi seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini saya klik. Usernya defaultnya root. Baru kita masukin passwordnya. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Nah, seperti ini defaultnya.
Nah, nanti ada kalau yang defaultnya di sebelah kanan ada sidebar. Kita bisa panel hide sidebar. Nah, seperti ini nih. Ya kan? Kita hide aja view panel hide secondary sidebar. Nah, di sini ada administration, ada skema. Skema itu istilah yang Oracle ya. Jadi skema itu database-nya. Gitu. Nanti dalam database ada table-tablenya. Nah, di sini kita bisa lihat ada manajemen server statusnya, terus client connection-nya, dan sebagainya. Di sini kita nambah user baru aja. User baru. Nah, user baru. Kita add account. Misalnya, usernya notread lah. Misalnya. Notread. Tipenya standar atau ini, yang baru. Standar itu yang autentikasi tipe lama. Jadi, library yang MySQL yang lama, dia cuma baru bisa standar. Jadi kita pakai standar aja. Limit host matching-nya itu persen, berarti dia bisa diakses dari network luar usernya. Nah, passwordnya sama kayak tadi, ada huruf besar, huruf kecil. Nah, mix cache letter berarti huruf besar, huruf kecil, nomor sama ini simbol. Sudah. Kemudian administrator role-nya kita DB aja. Walaupun real cache-nya itu nggak seperti ini ya. DB berarti semua untuk alter table, create dan sebagainya, termasuk yang lainnya. Setara root. Nah, sudah. Kemudian apply. Sudah ya. Coba kita close. Kita testing. Nah, kita klik ini plus. Nah, kita namain misalnya local MySQL user not read misalnya. Terus usernya pakai not read yang tadi kita buat. Kemudian test connection. Oke. Sorry. Nah, kemudian di sini not read. Oke. Kita coba tadi. Nah, usernya kita akan login tadi seperti ini. Bener kok not read. Nah, not read ya. Coba. Oh, MySQL langsung masuk nggak bisa. Oke, berarti kita ini aja. Nah, berarti kita tipenya, usernya, kalau bisa lanjutkan, kalau nggak bisa berarti di sininya kita hapus dulu. Hapus. Delete. Kita buat akun baru, notread. Kita pakai ini. Nah, oke. Atau SH256. Kalau misalnya defaultnya di root ini, nah cacing SH2. Oke, coba ya. Notread. Oke, DBA sudah apply. Nah, sudah ya. Kita pakai yang autentikasi baru. Kalau misalnya gagal, yang tadi login. Nah, berhasil. Oke. Nah, di sini sudah pakai login user baru. Kita nambah skema misalnya. Kita buat skema baru atau database baru. Misalnya saya namain story item. Story item misalnya. Apply. Nah, sudah. Nah, di sini sudah buat. Kemudian di sini notread, kita install dulu MySQL. Jadi di sini
kemudian manage palette, kita klik install nih ya. Kalau ini kan yang sudah terinstall. Nah, kita install misalnya ini, MySQL. Kita cari yang nih, Node-RED, not MySQL, yang 11 bulan lalu update-nya. Klik install. Nanti kita tunggu. Nah, sudah selesai nih. Oke, kita klik sembarang aja. Kita ketik MySQL. Nah, sudah. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kita add new MySQL database. Kita tambah baru nih, tambah baru. Kita namanya misalnya lokal. DB-nya adalah DB history item. Nah, tadi ini hostnya localhost. Portnya ini, usernya tadi apa? Node-RED. Passwordnya nah, database-nya apa tadi yang kita buat? Story item. Nah, ini sih bebas ya namanya. Yang tentunya abaikan. Add. Nah, kita down, deploy. Nah, connected ya, berarti berhasil. Nanti langkah selanjutnya adalah kita akan buat get post ya, untuk nambah item. Jadi nanti dari postman ya kan, kita post data, kemudian kita insert ke database. Seperti itu.